berlangsung dengan lancar, ya, tidak terjadi perdebatan, dan itu juga yang diminta oleh beliau dari sejak sidang pertama. Itu kami apresiasi, sehingga kami sebagai pemohon juga mendapatkan waktu yang cukup, ya, tidak pernah dipotong, sehingga kami bisa menyampaikan apa yang perlu kami sampaikan, keberatan kami maupun pertimbangan kami itu dengan sangat baik. Demikian juga dengan kami juga menyimak dari apa yang disampaikan oleh termohon. Nah, pada simpulan ini saya ingin menyoroti pertama itu dari apa yang disampaikan kesimpulan oleh termohon, ya. Jadi termohon tampaknya memang kalau dalam bahasa Belandanya itu kopoh, ya. Jadi kopoh itu keras kepala begitu, ya. Amar putusan yang jelas-jelas menyatakan bahwa hakim itu sudah memerintahkan untuk mematuhi pasal 75 ayat 2 dan 3 dan pasal 206 seandainya mereka memang tidak sepakat atau tidak menerima. Itu betul-betul mereka belot gitu, ya. Artinya mereka benar-benar tidak mengakui itu. Dan bahkan tadi kalau saya mendengar kesimpulan di termohon itu tetap mendasarkan kepada P21. Jadi mereka itu membawa kepada seakan-akan sidang itu tidak pernah terjadi gitu lah. Sidang yang terjadi di PN Jakarta Timur 4 kali sidang dengan beban biaya begitu besar dari negara itu dianggap oleh jaksa itu seakan-akan nggak ada. Bahkan amar putusan pun juga dianggap oleh mereka seakan-akan tidak ada. Mereka menyiratkan bahwa ini kembali lagi ke P21. Padahal ini kita sedang menghormati sebuah peristiwa, sebuah proses hukum, prosedur hukum yang betul-betul kita menghormati apa yang ada di KUHP, apa yang ada di KUHP, ya. Dan saya terutama sebagai dalam hal ini mantan terdakwa dan mantan tersangka, bukankah seluruh masyarakat Indonesia, para media juga lihat, ya, bahwa sejak awal 11 Mei 2025 dan seterusnya saya menjadi saksi, terlapor, tersangka, saya wajib lapor berkali-kali, berbulan-bulan, kemudian saya didudukkan dalam kursi terdakwa, saya selalu patuh, tidak pernah saya mangkir dan sebagainya. Dan kemudian apa yang ditetapkan oleh hakim pada PN Jakarta Timur juga kami patuhi. Kami sudah bersiap-siap seandainya memang kejaksaan JPU dalam hal ini akan membawa perkara ini kepada pasal 206, artinya membawa banding ke pengadilan. Kami sudah siap. Tapi malah mereka sendiri yang mengingkari apa yang sudah mereka jalankan. Apa yang kita sama-sama jalankan itu mereka ingkari sendiri dan seakan-akan menafikan atau mengabaikan. Terjadi sekali lagi ignoratio legis, ya. Seakan-akan tidak ada sidang, seakan-akan tidak pernah ada sidang di PN Jaktim, dan mereka kembali kepada P21. Mereka kembali menyebut-nyebut tentang tentang tersangka, ya. Kemudian mereka kembali lagi menyebut tentang bahwa pelimpahan berkas P21 itu sah dan sebagainya. Mereka kembali menyebut kepada apa yang menjadi wilayah dari Polda Metro Jaya, ya. Dan jadi artinya itu seakan-akan bahwa semua proses yang sudah terjadi selama berbulan-bulan ini dianggap tidak ada. Bahkan kalau memang mau dibawa ke situ, ya, kami sendiri sudah menyatakan bahwa itu sudah terjadi, sehingga kami tidak merapitkan gitu. Jadi saya dan advokat kami itu bersepakat untuk tidak memprapitkan soal kami dinyatakan sebagai tersangka. Padahal itu sebenarnya cacatnya itu banyak. Cacat prosedur maupun cacat berita acara itu cacat hukum acara itu banyak sekali gitu. Kalau mau remind, ya, P21 terjadi ketika P19 itu terjadi pada 100 hari lebih. Itu sudah menggagalkan dari saya sendiri gitu loh. Tapi malah mereka mengutak-ngatik kembali ke soal itu. Nah, kemudian saya sendiri, ya, ini ada 10 halaman dari simpulan kami. Yang pertama adalah begini. Kami menyatakan, ya, pada simpulan kami bahwa kami itu sangat menghormati hukum gitu. Kami itu sangat menghormati hukum. Semua yang ada pada KUHP dan semua yang ada di KUHP itu sangat kami hormati. Tapi mereka malah tidak menghormatinya. Malah mereka menggunakan undang-undang yang ada di bawah KUHP, seperti SEMA dan sebagainya, ataupun KUHP lama yang sudah kadaluarsa seperti itu malah mereka pakai sebagai pijakan mereka itu, ya. Padahal kami, ya, sekarang sudah kita sama-sama kita bersepakat bahwa sejak 2 Januari 2026 KUHP baru itu sudah kita jalankan gitu loh. Jadi yang kita pegang ya itu gitu, ya. Kemudian berikutnya lagi lah, apa yang terjadi seandainya pembelotan hukum oleh JPU ini dikabulkan. Saya ini akan menjadi terdakwa sekehendak hati mereka. Padahal saya sudah diputuskan batal demi hukum. Bahkan tersangka pun batal demi hukum karena seluruh berkas perkara itu sudah diminta oleh hakim dikembalikan kepada penuntut umum. Artinya posisi saya sebagai tersangka pun tidak ada gitu loh. Jadi kalau seandainya peradilan ini tidak memutus apa yang kami minta dalam petitum kami, artinya saya disandera sebagai terdakwa dengan semena-mena tanpa hukum gitu loh. Di luar hukum, tidak ada koridor hukum
fasilitas kepada saya untuk disandera sebagai terdakwa ketika amar putusan dari PN Jakarta Timur itu sudah diketok palu oleh hakim gitu ya. Jadi seperti itu yang kami pertahankan supaya sekali lagi tidak terjadi kepada warga negara Indonesia yang lain, tidak terjadi kepada anak bangsa yang lain. Posisi yang dihormati oleh hukum disewenang-wenangi oleh aparat penegak hukum sendiri. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat menyaksikan secara bersama cuplikan video yang cukup menarik terkait dengan persidangan yang diikuti oleh seorang tersangka yang bernama Dr. Tifa, dan pada akhirnya teman-teman dikabarkan bahwa Dr. Tifa ini menang di dalam pengadilan tersebut. Ya, jadi teman-teman, dalam kasus polemik perkara ijazah Jokowi ini dikabarkan para tersangka ya terus berjuang untuk mengungkapkan kebenaran terkait dengan ijazah mantan Presiden Joko Widodo seperti yang mereka dapatkan, seperti yang mereka temukan dalam bukti ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo tersebut. Hal ini diutarakan oleh Dr. Tifa terkait dengan persidangan yang telah dia ikuti di dalam polemik perkara ijazah tersebut, bahwa memang keaslian dari ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo itu tidak pernah ditunjukkan dan tidak pernah diperlihatkan. Ya, jadi artinya bahwa hal ini yang mestinya mantan Presiden Joko Widodo mestinya harus bersikap ya terbuka dalam tuduhan ijazahnya tersebut. Bahkan seperti yang dilakukan oleh Arsul Sani, tanpa basa-basi namun dia melakukan konferensi pers dan menunjukkan ijazah tersebut, bukan membuat LP atau laporan polisi terhadap yang menuduh tersebut. Ya, jadi teman-teman, hal ini bahwa kita melihat ini dua-duanya adalah mantan pejabat publik. Ya, jadi teman-teman, seperti yang kita lihat bersama tadi bahwa Bu Tifa meminta supaya pengadilan selalu membuka ya kebenaran terkait dengan ijazah Jokowi itu dibongkar secara terang benderang supaya masyarakat Indonesia juga bisa menilai apakah ijazah itu asli apa palsu. Ya, jadi teman-teman, coba kita langsung melihat bagaimana respon netizen ya terhadap ijazah Jokowi ini. Coba kita lihat satu persatu. Dosen UI termasuk juga Yahweh dan betul Aruston dibuat ya. Bahkan Raya menuntut Jokowi harus ditujukan ijazah ke pengadilan. Kemudian dan saksikan Roy Suryo kalau tidak menunjukkan ijazah berarti palsu. Ya, jadi teman-teman, sebenarnya ini cukup mudah sekali sebenarnya. Kalau Pak Jokowi itu mau menunjukkan ijazahnya, kalau tidak menunjukkan itu berarti palsu. Ya, seperti yang disampaikan oleh netizen. Karena mereka begini teman-teman, ya, bahwa ketika Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya, itu artinya bahwa ada sesuatu hal yang janggal begitu. Ada sesuatu hal yang aneh sehingga tidak berani untuk ditujukan. Kemudian bahwa mantap gerakan tim Roy Suryo ini lanjutkan dan jangan apalagi mundur. Oke, dosen mukanya langsung lemas ya, nggak ada harga diri, cuman bisa nyengir, nggak malu. Ya, kebenaran tetaplah kebenaran dengan jalan yang lurus. Kebohongan nggak mungkin berjalan lurus, pasti berbelok-belok, menyembunyikan atau menyamarkan kebohongannya seolah-olah bukan kebohongan. Termol sudah pasti bohong dan membela kebohongan. Ya, jadi berpihak dan mendukung, menguat dan kebenaran fakta keasilan ijazah. Ya, jadi teman-teman, ya memang inilah kebenaran, tidak bisa ditutup-tutupi. Bahkan ini mau tidak mau harus dibongkar. Ya, kalau misalnya para termol itu ya selalu berusaha menyampaikan kepada media sosial bahwa ijazah Jokowi ya asli, tapi ini buktinya yang mana? Karena bukti yang selalu dipertanyakan oleh netizen saat ini teman-teman, ya bagaimana tidak, karena memang bukti ini yang memastikan kalau itu adalah asli bukan palsu. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Roy Suryo di cuplikan sebelumnya, bahwa menyatakan ya sebenarnya kebohongan Pak Jokowi ini udah berkali-kali ya ketahuan. Ya, seperti yang disampaikan bahwa dia akan menunjukkan ijazahnya, dia akan memperlihatkan ijazahnya dari SD, SMP, bahkan SMA, S1 akan ditujukan. Tapi ya menurut dari Roy Suryo menyatakan bahwa ya bagaimana Pak Jokowi menyampaikan hal itu padahal ijazah itu ya sedang disita oleh penyidik
Polda Metro Jaya. Jadi menurut Roy Suryo ini bohong lagi ya, ketahuan lagi. Ya, jadi kemudian berpihak dan mendukung dan menguat kebenaran fakta keaslian ijazah. Menang 3-0 apanya sih, memang dengan cara dimusnahkan atau dengan cara di block out data, dan inilah litermul. Hukum sudah nggak waras, nggak punya hukum, dan ijazah belum ditujukan kok perang sudah dijadikan tersangka. Ya, jadi teman-teman, apalagi anehnya ya, paling anehnya lagi, ini para tersangka ini sudah ditetapkan sebagai ya, status mereka itu sebagai tersangka. Padahal kita melihat bahwa ya objek dari perkara itu belum jelas. Apakah seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD menyatakan bahwa yang belum jelas karena memang apakah ijazah itu asli atau palsu. Karena objek dari perkara itu mestinya harus dipastikan terlebih dahulu supaya ini bisa jelas terang benerang. Ya, kalau misalnya hanya dikatakan asli tanpa ada pembuktian, tentu ini sulit untuk diterima teman-teman, karena ya yang salinan yang sudah beredar di media sosial ini, ya menurut dari para tersangka banyak sekali kejanggalan yang mereka temukan, ya terutama di dalam foto, bahkan emboss dan watermark dan segala macam, banyak sekali yang menurut mereka sepertinya aneh ya. Nah, jadi kecurigaan mereka ini sebenarnya harus dijawab oleh Pak Jokowi melalui membuktikan dan memperlihatkan ijazah itu kepada publik atau kepada para tersangka, supaya tuduhan itu tidak tidak dibenarkan. Ya, jadi kalau misalnya tidak mau ditujukan, ya seolah-olah ya Pak Jokowi ini nantinya ya takut untuk menunjukkan ijazah tersebut, atau seolah-olah Pak Jokowi itu ijazahnya palsu kalau tidak akan ditujukan ke pengadilan. Ya, jadi teman-teman, bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan